Nah, ukuran penyimpangan yang lain ini adalah variasi. Sebenarnya variasi itu kalau kita mencari standar deviasi itu kan pakai akar ya, seperti ini. Nah, ini standar deviasi. Kalau misalnya variasi, jadi variasi itu lambangnya S, ada kuadratnya, itu adalah variasi. Jadi kalau seperti ini berarti sigma sama dengan X min X kuadrat N min 1 ya, tanpa akar ya, karena lambangnya adalah S kuadrat. Itu adalah variasi. Begitu juga dengan populasi, variasinya adalah sigma kuadrat. Lanjut. Jadi variasi ini kalau populasi adalah sigma kuadrat, atau kalau dalam suatu sampel adalah S kuadrat. Kemudian koefisien variasi itu adalah perbandingan dari apa? Dari standar deviasinya ya, baik itu populasi dibagi dengan min atau rata-ratanya ya, dikali 100% karena bentuknya adalah 100%. Ya. Kemudian contohnya yang ini ya, yang koefisien variasi. Sebuah perusahaan memiliki 2 buah mesin yang dipergunakan untuk memproduksi tekstil ya. Mesin A dapat menghasilkan kain dengan lebar rata-rata, nah ini, dengan lebar rata-rata 64,8 cm. Berarti ini adalah minnya. Sebar. Dengan penyimpangan standar S ya, perhatikan. Kalau S ini berarti kita menggunakan apa? Sampel ya. Sampel S 69,6 ya, kalau populasi sigma, tapi kalau S adalah sampel. Sedangkan mesin B rata-ratanya berarti X-nya, X barnya adalah 50 cm. Ini XB atau X2 dengan deviasi standar S adalah 5 cm ya. Mesin manakah yang dapat menghasilkan kain yang lebih seragam ya? Mana kira-kira? Nah, ini cara nyarinya adalah apa? Dicari dari perbandingan S dengan X-nya. Jadi yang mesin A, anggap saja variasi yang A adalah SA dibagi dengan XA ya. SA-nya berapa? Variasi A-nya adalah A-nya tadi 6,96 yang di sini yang rata-ratanya adalah 64,8. Nah, ketemu FA adalah ketemu 10,74 ya. FB ya dengan cara yang sama di sini saya lihat di buku ya, ketemu persen ya, ini tentu saja dalam persen, ketemu 20% ya. Nah, pertanyaannya, mesin manakah yang dapat menghasilkan kain yang lebih seragam? Mana? Nah, kalau dilihat dari sini berarti apa? A atau B? Itu kayaknya salah ya yang di buku ya, bukan 20%, untung saya lihat 10% ya. Ya. Ya, yang di buku halaman 3.18 itu keliru ya. Jadi
Ini 5, SB-nya 5 dibagi dengan 50 ya, sama dengan 10%. Nah, yang seragam itu kalau apa? Seragam itu artinya apa? S-nya lebih kecil ya. Jadi koefisiennya lebih kecil, berarti yang B. Ini jawabannya. Mesin manakah yang dapat menghasilkan kan yang lebih seragam? B. Kenapa? Karena koefisiennya lebih kecil. Nah, kalau di halaman 3.18 itu alasannya benar, cuman perhitungannya keliru ya. 5 kali 50 5 bagi 50 kali 100% itu adalah 10% ya. Tolong dibenarkan nanti kalau belajar biar nggak keliru. Halaman 3.18 ya, 10% bukan 20%. Nah, sekarang apa? Saya lanjut ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan interquartile rings? Ya, masih ingat kemarin kuartil ada Q1, Q2, Q3 atau kuartil 1, K2, K3 ya. Ya. Kan kemarin kuartil jadi kalau misalnya ini suatu distribusi ya, dibagi dengan 4 ya. Yang di sini adalah K1, ini K2 atau minnya, kemudian ini adalah K3. Nah, apa yang dimaksud dengan interquartile ring? Interquartile ring adalah selisihnya ini. Jadi lebarnya antara K1 dan K3, sehingga di buku itu interquartile ring rumusnya adalah K3 dikurangi K1 ya, selisihnya ini. Nah, kemudian ada semi interquartile ring atau deviasi kuartil. Nah, deviasi kuartil itu adalah yang ini ya. Jadi kalau deviasi kuartil adalah apa? K3 min K1 deviasi kuartil, K3 min K1 dibagi 2, atau langsung saja kalau misalnya mediannya atau K2 nya ketemu ya langsung aja K2 dikurangi K1 sama saja ya. Ini adalah deviasi kuartil. Itu saya kira. Saya lanjutkan. Halaman berapa ini? Kalau di buku coba lihat halaman 3.32 ya, sudah 30 lembar ya, tidak terasa. Halaman 3.32 bentuk-bentuk distribusi ya, distribusi. Kalau dilihat distribusi frekuensinya, kemudian digambar diagram batangnya ya, atau histogramnya ya. Kalau dilihat itu misalnya di sini ada pendapatan, kalau seperti ini ya, bentuknya seperti ini disebut dengan distribusi bentuk bell ya. Kalau yang ini adalah bentuk J ya, anggap saja seperti ini. Ini J ya. Kemudian di sini distribusi bentuk U. Jadi ada bentuk bell, bentuk J, kemudian ini adalah bentuk U. Nah, kemudian nanti kita akan banyak bicara dengan distribusi normal. Ini pada bab selanjutnya itu nanti akan banyak bicara distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi bentuk bell, jadi yang ini, dan simetris. Artinya apa? Simetris itu kalau kita bagi 2, pas di tengah-tengahnya
antara kiri dan kanannya itu sama, ya. Kemudian jika distribusi berbentuk bel tidak simetris, kita bisa mencari tingkat kecondongannya. Jadi ya, kalau distribusi bentuk bel itu nanti apakah dia itu seperti ini, artinya condong ke kanan, atau seperti ini, condong ke kiri, ya. Ini yang distribusi bentuk bel, ya. Jadi ada 3 yang normal. Jadi ini dibagi 3 nanti, normal, condong kiri, atau condong kanan, ya. Lanjutkan. Koefisien kecondongan, ya, ini adalah skewness, ya, skewness bisa kita cari dengan 2 rumus. Yang pertama adalah ini apa? Min, ya, min rata-rata, ya, minnya suatu sampel dikurangi dengan MO adalah modusnya, modus atau apa modus itu? Nilai yang sering keluar, ya, dibagi dengan S. Masih ingat ya, S yang barusan tadi apa? S adalah standar deviasi. Atau skewness, ini SK kecil biar sama. Jadi ini sama, atau bisa juga dicari dengan 3 dikali X bar rata-rata dikurangi median, median nilai tengahnya, ya. Jadi sering keluar, nilai yang sering keluar, sambil diingat-ingat, atau frekuensi paling besar, median adalah nilai tengah, ya. 3 dikali X bar min median dibagi S, ya. Kalau misalnya skewness-nya positif, ya, positif, berarti dia sebentar, ini kok keliru. Median kalau positif condong ke kiri atau ekornya di keliru, ya. Ini bentar. Jika positif, maka konsentrasi pada min lebih besar daripada median dan modus condong ke kiri. Nah, ini keliru, ya. Gambarnya benar tapi kalimatnya salah. Pada sisi kanan. Sekali lagi di buku itu mungkin membingungkan, ya. Jadi gambarnya itu tolong dikoreksi. Jadi kalau SK positif, ini benar definisinya di buku. Jadi kalau skewness-nya positif, ya, positif, berarti mean lebih besar daripada median, ya. Ini lebih besar, mean lebih besar dari median dan modus. Jadi meannya di kanan. Nah, kalau bila koefisien kecondongan itu negatif, ini negatif, maka distribusinya adalah condong ke kanan. Nah, di sini, ya, di sini mean lebih kecil, jadi mean dulu, kemudian median, kemudian modus, ya. Jadi perhatikan di sini modus, median, mean, ya.
Tapi kalau skewness-nya sama dengan 0, maka apa? Median, min, dan modusnya itu berimpitan atau hampir sama atau sama. Maka dia ini adalah bentuk normal. Ya, yang ini sebelah kiri condong ke kiri, condong ke kanan, ini normal. Contoh, nah, mungkin contoh ini di buku lama ya, jadi saya tulis saja di buku lama. Misalnya ini dari sampel yang berbentuk seperti di bawah ini, jadi usia wanita 10 sampai 19 tahun, frekuensi 3. Sebentar. Sampai di sini ada yang bingung?